Selamat sore. Sini kami dari tim analisis QoS akan mempresentasikan sejauh mana progres dari proyek tersebut yang sudah kami kerjakan kurang lebih 7 minggu. Yang kami hormati Pak Fajri sebagai Project Manager untuk PBL ini dan Ibu Sandi Prasetyaningsih sebagai Koordinator. Di sini analisis QoS ini dibagi menjadi 2 bagian sesuai arahan dari Pak Fajri, yaitu untuk mengerjakan analisis QoS-nya dan 1 tim untuk mengerjakan animasinya. Di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama, Willy Rivaldo Manurung, MJ4A Karyawan, Natalius Arab Mentetarigan, MJ4A Karyawan, Susanto, MJ4A Karyawan, Syarif Munawar Siombing, MJ4B Karyawan. Ini merupakan tim untuk mengerjakan analisis QoS ini. Next. Pada kesempatan ini kami akan presentasikan, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pengertian QoS, yang kedua adalah parameter QoS, yang ketiga adalah hardware dan software, yang keempat standarisasi QoS, dan yang terakhir adalah analisis QoS. Baik, yang pertama, pengertian QoS. QoS atau Quality of Service merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu service. Aplikasi atau konten multimedia seperti VoIP, video on demand, dan live streaming adalah aplikasi yang berkarakteristik delay sensitif dan memerlukan koneksi secara real time. Diperlukan pengukuran QoS agar mengetahui kebutuhan internet sesuai dengan konten yang sering digunakan. Next. Yang kedua adalah parameter QoS. Ada 4 parameter QoS yang kami gunakan dalam pengukuran analisa QoS. Yang pertama adalah delay, yang kedua adalah jitter, yang ketiga adalah packet loss, dan yang keempat adalah throughput. Yang pertama adalah delay. Delay atau latensi adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah paket yang dikirimkan dari suatu komputer ke komputer yang dituju. Delay dalam suatu proses paket dalam sebuah jaringan komputer disebabkan karena adanya antrian yang panjang atau mengambil rute lain untuk menghindari kemacetan pada routing. Rumus rata-rata delay adalah total delay dibagi paket yang diterima. Yang kedua adalah jitter. Jitter atau variasi delay adalah variasi dari delay atau selisih antara delay pertama dengan delay selanjutnya. Jika variasi delay dalam transmisi terlalu lebar, maka akan mempengaruhi kualitas data yang ditransmisikan. Rumus jitter adalah jitter sama dengan delay 2 dikurang delay 1. Yang ketiga adalah packet loss. Packet loss adalah persentase paket yang hilang selama mentransmisikan data. Packet loss disebabkan oleh banyak faktor, seperti penurunan sinyal dalam media jaringan, kesalahan perangkat kelas jaringan, atau juga radiasi dari lingkungan sekitar. Rumus packet loss adalah paket yang ditransmisikan dikurang paket yang diterima, dibagi paket yang ditransmisikan dikali dengan 100%. Yang keempat adalah throughput. Throughput adalah bandwidth aktual yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu, atau dalam satuannya adalah BPS, dalam mentransmisikan berkas pada suatu waktu dan pada kondisi dan jaringan tertentu, yang digunakan untuk mengunduh suatu file dengan ukuran tertentu. Rumus throughput adalah bytes dibagi time span,
dikali 8 bit. Berikut adalah analogi jaringan. Dari gambar yang tertera di slide, jaringan dianalogikan sebagai suatu pipa. Lebar pipa adalah bandwidth. Delay adalah waktu yang diperlukan paket untuk sampai ke tujuannya. Dan jitter adalah interval antar delay. Sedangkan paket loss adalah paket yang gagal ditransmisikan. Yang ketiga adalah hardware and software. Hardware dan software terbagi menjadi tiga. Yang pertama, personal komputer, biasa digunakan untuk pengujian pada klien. Yang kedua, router mikrotik, yang biasa digunakan untuk proses routing dan bandwidth management. Dan yang terakhir, yang ketiga, wireless set Microsoft Excel, Flex, itu biasa digunakan untuk mengukur QoS. Oke, yang selanjutnya adalah standarisasi QoS. Dalam pengukuran QoS biasanya memiliki standarisasi untuk menjadi acuan. Di sini standarisasi yang kami tampilkan adalah merupakan yang kami gunakan nantinya untuk hasil dari analisis yang kami buat. Yang pertama yaitu degradation kategori, itu terbagi menjadi 4, perfect, good, medium, dan poor. Di sini dikategorikan perfect jika paket loss-nya adalah 0 atau 0 dan peak jitter-nya adalah 0 ms. Yang kedua dikategorikan good apabila paket loss-nya adalah hanya 3% dan peak jitter-nya 75 ms. Yang ketiga adalah medium jika paket loss-nya 15% dan peak jitter-nya 125 ms. Yang keempat adalah poor, yaitu paket loss-nya 25% dan peak jitter-nya 225 ms. Yang kedua untuk tipon QoS kelasnya juga dibagi menjadi 4, yaitu base, high, medium, dan low. Dan network delay requirement-nya untuk base adalah lebih kecil dari 150 ms. Untuk high lebih kecil dari 250 ms. Untuk medium lebih kecil dari 350 ms. Dan untuk low lebih kecil dari 450 ms. Oke, selanjutnya adalah analisa QoS. Bagian ini akan saya jelaskan beserta skenario testing yang telah kami kerjakan. Saya share screen dari saya dulu. Jadikan host dulu biar bisa share screen.
Coba Bang, udah bisa kayaknya tuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa QoS serta skenario testing yang telah kami kerjakan. Untuk saat ini, untuk hardware yang mikrotik yang kami gunakan adalah RB941. Bisa dilihat di sini ada 4 port, satu interface ETH1 untuk internet utama, terus ETH2 dan 3 digabung menjadi bridge untuk LAN sebagai pengganti switch sementara. Ini settingan IP yang kami gunakan. Ini bukan settingan final, hanya sementara saja. Pada ETH1, saya menggunakan DHCP untuk sambung ke router utama. Ini bisa menggunakan statik, tapi tidak terlalu berhubungan dengan QoS. Terus, untuk LAN-nya kami menggunakan ETH2 sampai ETH4 digabung menjadi satu bridge. Dan pada bridge tersebut kami aktifkan DHCP server agar dapat membagikan IP kepada klien. Ini IP pool yang kami gunakan 192.168.10.10 sampai 254. Terus untuk manajemen bandwidth-nya kami menggunakan type PCQ. Type PCQ ini adalah di mana bandwidth maksimal yang dialokasikan dapat dibagi secara rata sesuai dengan jumlah klien. Untuk settingan PCQ-nya, pertama kita harus disable dulu semua default config yang ada di mikrotik, yang terutama yang di filter rule ini. Lalu kita membuat mangle. Pertama buat mangle untuk menandakan connection upload dan download. Kalau upload berarti menggunakan source address. Kalau download berarti menggunakan destination address. Setelah menandakan connection, maka kita dapat lebih mudah menandakan paket yang keluar dari upload atau download connection. Setelah itu kita dapat membuat type QW custom kita. Di sini dapat dilihat saya menggunakan PCQ QW. Right now berarti jumlah maksimum bandwidth-nya akan dibagikan secara rata. Namun jika rate-nya disetting menjadi misalnya 5 megabits, maka maksimum per klien akan menjadi 5 megabits, walaupun maksimum alokasinya bisa lebih. Dan untuk setelah membuat settingan QW type, maka kita membuat QW tree-nya. Pertama harus membuat parent untuk download dan upload, kemudian membuat children-nya. Untuk children-nya kita harus menggunakan paket yang telah kita tandai sebelumnya sebagai classifier. Ini hasil testing sebelum saya limit speed-nya. Dan ini adalah hasil testing sesudah di limit dengan rate 5 Mbps. Selanjutnya adalah pengukuran dengan Wireshark. Karena kemarin saya belum sempat tes secara menyeluruh di lab, jadi sementara saya menggunakan testing skala kecil di komputer pribadi. Di sini untuk contohnya saya menggunakan, ini adalah IP komputer saya, dan sini saya ingin mengukur latensi serta jitter dan lain-lain menuju melalui ping ke router mikrotik.
untuk cara penggunaannya, cara penggunaan Rosetta, awal kita harus filter dulu apa yang mau kita capture. Karena jika nggak difilter nanti bakal terlalu banyak yang di capture, komputer kita dapat makan banyak resource. Sini saya setting agar untuk khusus mengcapture dari IP komputer saya dan protokol ICMP. Setelah itu saya melakukan ping dengan buffer size 7200 menuju IP MikroTik. Dan dari hasil CMD bolak-balik terdapat 151 paket. 302. Bolak-balik 151. 151 request dan 151 reply. Dan paket loss yang tertulis di CMD adalah 0%. Selanjutnya adalah tampilan hasil capture dari Wireshark. Di sini dapat dilihat ada berbagai macam hasil capture, ada ICMP dan IP versi 4. Yang kita butuhkan saat ini adalah ICMP. Jadi kita filter terlebih dahulu. Display filter kita ganti menjadi ICMP. Dan untuk mengukur QoS, pastikan time display formatnya diganti menjadi since beginning of capture dari menu view. Setelah kita dapatkan semua, pastikan stop terlebih dahulu capture Wireshark-nya. Baru select semua paket yang telah didapat, baru kita ekspor menjadi CSV. Berikutnya, ini adalah summary dari Wireshark sendiri. Dari summary-nya dapat kita lihat throughput-nya adalah 21 kilobit per second. Dan terdapat 302 paket yang di-display sesuai dengan jumlah yang di CMD. Dan paket loss-nya juga 0%. Tapi di sini tidak terlihat delay dan jitter-nya. Maka dari itu kita menggunakan CSV yang telah kita ekspor tadi. Untuk awal membuka CSV pasti akan hasilnya bakal seperti ini. Karena awal kita harus jadikan dulu menjadi kolom dengan menggunakan menu text to column. Setelah itu kita kalkulasikan jitter dan delay-nya. Awal kita memerlukan total delay sebelum bisa menghitung total jitter. Untuk delay yang perlu rumusnya hanya menggunakan kalkulasi seperti ini. Seperti bisa dilihat, paket pertama potensi awalnya pasti 0 karena ini baru mulai. Baru ini saat dia sampai, request-nya sampai, dia membutuhkan waktu 0,012 detik. Ini dari paket kedua. Jadi untuk time 2-nya ini kita cukup ambil sampai bawah dan exclude time dari paket satunya untuk dimasukkan ke kolom time kedua. Setelah itu kita lakukan pengurangan agar dapat mendapatkan delay. Maaf ini agak panjang. Setelah mendapatkan nilai delay, selanjutnya kita juga menggunakan cara yang sama untuk mendapatkan nilai jitter. Paket pertama dikurangi paket kedua. Setelah itu kita akan mendapatkan jumlah jitternya. Setelah delay dan jitter yang didapat, kita totalkan semua. Sini dapat dilihat total delay-nya adalah 151 second. Setelah itu saya bagikan 301 paket dapat menjadi nilai 0,504
second atau 504 milisecond. Dan total jitternya adalah 294 second dibagi 300 paket menjadi 0,98 second. Jadi dari kalkulasi ini hasil ping adalah rata delay adalah 504 milisecond dan rata jitter adalah 98 milisecond. Untuk masalah yang kami hadapi selanjutnya adalah traffic priority. Untuk saat ini masih perlu dianalisis terlebih dahulu sebelum dapat kami tambahkan. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke Saudara Nata. Oke, jadi itu tadi untuk proses analisisnya yang kami lakukan untuk menganalisis QoS-nya, yaitu memperoleh nilai throughput-nya, packet loss, delay, dan jitter-nya. Di sini progres yang sudah kami lakukan yaitu sudah hampir tahap finalisasi, yaitu sudah dapat mengukur untuk QoS-nya, mengukur delay, packet loss, throughput, sama jitter-nya. Namun seperti yang disampaikan Bang Susanto tadi, kami mengalami kendala di sini untuk pengerjaan untuk traffic priority-nya. Untuk Bang Susanto, yang jadi kendala lagi dalam kita mengerjakan QoS ini, apa lagi? Untuk sementara masih di traffic priority. Dan pastinya kita butuh testing lagi untuk skenario di mana device-nya lebih banyak. Ya, jadi berhubung karena dari kemarin juga UTS, jadi kami belum bisa melanjutkan progres QoS-nya, maka selanjutnya di minggu-minggu setelah selesai UTS nanti, proyek ini akan dilanjutkan kembali. Dan di sini kami berharap kepada project manager ataupun koordinator dapat membantu kami nanti untuk penyelesaian yang menjadi kendala buat kami, yaitu untuk traffic priority-nya tadi. Terus sejauh ini hanya itu yang menjadi kendala kami dalam mengerjakan project analisis QoS ini. Dan untuk progres animasinya, karena arahan dari Pak Fajri kemarin dibagi timnya, maka kami bedakan untuk presentasinya. Maka nanti akan kami satukan di penguploadannya untuk link video presentasi analisis QoS dan animasinya. Pada teman-teman, ada lagi yang mau ditambahkan? Saya cukup. Willy cukup? Cukup. Oke. Jadi sekian presentasi kami untuk progres analisis QoS yang sudah kami kerjakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih kami ucapkan. Oke, cut.